Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Gimana kabar kalian hari ini, baik-baik saja kan? Kali ini kita membahas terkait BEM UGM. Wah, kali ini betul-betul ketuanya tidak ada bedanya dengan ketuanya yang sebelumnya. Sama juga ya kan kualitasnya. Kenapa lah kok BEM UGM sekarang kayak gini ya kan? Merusak nama UGM saja. Kita lihat ya gimana videonya, kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu like, subscribe, dan share dulu video ini. Tidak tunggu lama, kita ke videonya langsung, let's go. Kalian masih ingat nggak dengan seseorang yang bernama Gilbran, ya, mantan ketua BEM Universitas Gadjah Mada yang pernah menjuluki atau pernah menobatkan Bapak Joko Widodo sebagai alumni Universitas Gadjah Mada yang paling memalukan. Iya. Masih ingat lah, viral kali itu soalnya. Aku mau nanya dulu, udah jadi apa dia? Udah jadi orang belum? Hei Gilbran, di mana dirimu berada? Iya, cok komen yang tahu jadi apa dia. Apa dia bilang? Bangsa kita ini adalah bangsa yang besar, tapi sayang dipimpin oleh pemimpin yang otaknya kecil. Wah. Kau udah jadi apa kawan? Iya. Lebih bagus otaknya kecil, tapi pemikirannya besar, kerjanya besar daripada otakmu besar, ya lebih besar daripada kepalamu. Sabar Pung, sabar. Saking apa namanya nggak muat lagi di kepalamu itu, kepalamu mau pecah gara-gara besarnya otakmu. Tapi sedikit pun karyamu nggak ada untuk bangsa ini. Itu dia. Pung sabar, itu udah lewat, udah lewat dia, udah gak kelihatan lagi, udah gak pernah diundang di TV. Iya. Masalahnya ya ketua BEM UGM yang sekarang pun juga nggak jauh beda sama ini anak. Wah. Nggak ngerti aku ngeliat UGM sekarang. Iya. Kacau. Ya, ketua BEM yang sekarang ya itu dia menyatakan mosi tidak percaya kepada rektor ya Ova Amalia. Karena apa? Mosi tidak percaya itu mereka tujukan kepada rektor mereka. Karena rektor mereka, rektor UGM tidak mau dipaksa mereka untuk memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Maksa ya. Jadi mereka mendesak ya rektor UGM ya untuk menunjukkan mosi tidak percaya mereka ya kepada pemerintahan Prabowo Gibran. Rektornya nggak mau. Nah, mereka menunjukkan mosi tidak percaya mereka kepada rektor. Dengan alasan bahwasanya Prabowo Gibran ya selama ini hanya membuat kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Sok tahu. Iya. Kebijakan apa? Kau masih bisa bernapas pun sampai sekarang. Itu salah satu dari kebijakan Bapak Joko Widodo dan juga Bapak Prabowo sekarang. Iya, betul. Iya kan? Kita lihat dulu ini. Kita lihat beritanya. Kalau kau habis lah kau pagi hari. Habis. Sikat Pung, sikat. Ini? Kita ke informasi lain, Saudara. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta menyatakan mosi tidak percaya kepada rektornya, Ova Emilia. Mosi tidak percaya itu dinyatakan BEM UGM karena pemerintah saat ini dianggap tidak berpihak pada rakyat. Mosi tidak percaya dinyatakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kepada rektornya sendiri, Ova Emilia. BEM UGM mengaku kecewa kepada rektor karena dianggap tidak berani menyuarakan kritikan kepada pemerintah. Ketua BEM UGM, Tio Ardianto menyebut, pemerintahan saat ini banyak mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, sementara mahasiswa yang mengkritik kerap mendapatkan intimidasi dari aparat. Di sisi lain, Saudara, Rektor UGM yang diharapkan mau membantu perjuangan mahasiswa dalam mengkritik pemerintah justru tak berani bersuara.
Mosi tidak percaya kepada rektor kami layangkan untuk mengembalikan marwah UGM sebagai kampus kerakyatan, yang artinya harus berpihak semata-mata pada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan penguasa. Dan atas itu, inilah ekspresi kekecewaan kami. Mosi tidak percaya kepada rektor UGM, yang tidak akan kami cabut rasa ketidakpercayaan kami sebelum rektor melayangkan mosi tidak percaya kepada rezim Prabowo Gibran atau yang setara dengannya sebagai penegasan keberpihakan dan keinginan UGM untuk menyelamatkan rakyat. Nggak aman nanti jasanya. Iya. Nggak aman wisudanya. Berat pasti, disulit-sulit dia pasti. Ibu Rektor, perhatikan ya, namanya Tio. Kalau bisa nanti Bu, yang lain di wisuda 4 tahun ya kan Bu. Kalau bisa ini 8 tahun lagi lah di wisuda. Karena aku tengok isi kepala ini nggak jauh sama yang sebelumnya. Payah, ya kan? Dasarnya apa coba? Ya, dasar mereka itu mengatakan bahwasanya ya mereka itu tidak percaya kepada negara yang kebijakan-kebijakannya tidak berpihak kepada rakyat. Tahu rupanya, tanya dulu sama orang ini satu-satu ya, nggak boleh lihat laptop, nggak boleh lihat Google, ya kan? Coba tanya dulu sama mereka, apa-apa saja kebijakan masyarakat, apa-apa saja kebijakan presiden yang tidak berpihak kepada rakyat, nggak tahu orang ini. Nggak kan tahu itu. Paling taunya BBM naik. Setelah itu revisi undang-undang TNI. Setelah itu undang-undang Pilpres. Dasar mahasiswa zaman sekarang. Indonesia gelap. Darurat demokrasi. Coba, ya, pernyataan kawan ini kan tidak mendasar, ya, coba, ya. Mereka kemarin itu katanya dari tanggal 21 selama 6 hari, ya, mereka itu sampai membuat sebuah aksi, ya. Mereka menempati gedung yang ada di UGM dan mereka bermalam di sana, ya, sampai mereka itu diterima oleh rektor, ya. Jadi mereka mendesak supaya rektor bersuara, berani bersuara kepada pemerintah, ya, menyatakan bahwasanya dengan ini UGM melayangkan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Itu mau mereka. 6 hari mereka nginap, ya kan, di kampus, nggak ada hasil. Ngapain kalian nginap di kampus? Bilang aja lah udah lewat batas uang sewa kamar. Banyak kali, ya kan, begitu ditagih sama ibu kos, ya kan, mana uang sewamu, tunggu Bu, kami seminggu di kampus mau melakukan aksi nih Bu, demi rakyat. Telepon dulu mamamu bayar uang kampus. Loh, ibu nggak berpihak kepada rakyat kalau begitu. Ibu tidak berpihak kepada perjuangan kami. Lambemu, uang kos, udah waktunya iki. Simbokmu jualan di pasar, bapakmu petani, gaya-gayaan. Demi rakyat. Ibu kayak kamu itu berjuang, belajar bagus-bagus, gak usah aksi-aksi demo, belajar bagus, wisuda bagus, nilai bagus, bisa kerja, ben iso bantu bapakmu sama simbokmu, ngono. Gondeng, wedan. Mak, jadi ibu kos yang nasihati orang ini, Bang. Nggak peduli orang ini, yang penting ada aksi di lapangan, kan begitu. 1 hari nggak ada tanggapan, 2 hari ditunggu nggak ada tanggapan. Sebetulnya mereka menikmati itu aksi itu, ya kan, karena apa? Malam pertama bakar-bakar ubi, bakar singkong, wah. Malam kedua di teleponnya kawannya, ada ikan. Ada, bawa lah biar kita bakar di sini, kan gitu. Rata-rata mereka yang bikin aksi ini, ya tanya kalian lah, dari 100 contoh yang bikin aksi, cuma 3 yang paham itu, lainnya nggak paham.
Masuk malam ketiga ya kan, ada tua. Kung, kau kira nyari di Medan? Ya di sana pun ada tua, tapi kan orang-orang tertentu. Iya kan, yang apa namanya, yang jualan kan begitu kan. Masuk malam keempat, iya kan gitu kan. Ada snack apa lagi? Iya kan, oh biar dari aku kacang, biar dari aku kue, biar dari aku nanti kopi. Katanya kan, masih semangat ini, iya kan hari ketiga. Hari keempat, kelima, keenam, udah nyerah orang itu. Udah tipis logistik. Akhirnya menyerah mereka ya kan. Ya sudah, kalau memang seperti itu, kami nyatakan kami tidak percaya lagi kepada rektor. Bu, catat itu Bu nama-namanya Bu. Catat Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa ingat nama-nama orang ini. Ya pertimbangkanlah Bu, mana yang bisa cepat wisuda, mana yang bisa diperlambat. Generasi kayak gini mau kami percaya membawa bangsa ini, mengatasnamakan rakyat. Sebetulnya mereka sudah terkontaminasi dengan politik. Iya, coba lihat ya kan, mantan ketua BEM orang ini kemarin itu, si Gibran itu tidak percaya kepada rakyat, apa namanya, presiden, tidak percaya kepada sistem pemerintahan, tidak percaya dengan pemilihan, tapi ujung-ujungnya apa? Jadi caleg dia dari PKB. Mencalek dia. Tidak, lapet. Tanya dulu dia udah kerja di mana sekarang. Banyak kali gayamu. Ya kenapa enggak? Ya, ku bilang ini kemarin ini nongolnya 2023 sebelum Pilpres. Setahun sebelum Pilpres, ya kan? Awak tengok ya kan gaya kawan ini ya kan, kayak gaya sudah memang betul-betul politisi. Gayanya kayak udah politisi yang apa aja petantang petenteng ya kan, ngomong aja masih belakotan. Kumis saja baru numbuh. Iya kan, dia katakan apa? Dia katakan kita tidak bisa percaya lagi pemerintah, tidak percaya lagi sistem pemerintahan, kita tidak percaya lagi dengan pemilu. Kalau misalnya sebelah sana menang, berarti curang. Rupanya salah satunya dia tujuannya mau mencalek dari partai pengusung nomor 1. Partai pengusung nomor 1 kan waktu itu salah satu PKB ya kan. Wajar lah gara-gara cawapresnya kan si Imin. Oh pantas lah berkoar, rupanya mau mencalek dari partai si Imin. Keong. Ya kan, coba bayangkan kalian dulu ya. Selama ini coba sekarang bersuara dia. Ada bersuara dia. Ada di undang-undang TV-TV dia. Si Panggaron itu kalau bahasa Bataknya si Panggaron, apa si Panggaron? Sok jago, iya kan? Mentang diundang di TV sana, undang TV sini, undang TV sana, undang TV sini, undang podcast sana, undang podcast sini, iya kan? Ngerasa lah dia bahwasanya dia punya nama, kan begitu. Ternyata setelah habis berita Pilpres, habis juga itu barang. Udah jadi apa dia? Komisaris utama. Kurasa pun juga di PKB pun juga udah dicampakkan juga, dia nggak tahu juga ya kan. Koreksi aku kalau benar, koreksi kalau salah tuh, kalau benar nggak perlu dikoreksi. 2023 masih tahu nggak kalian ya, waktu itu ya siapa namanya itu, aku lupa aku ya. Tapi ketua BEM UI ini ya tahun 2023 Melki namanya Melki, diundang Abraham Samad lah ya kan. Ya kita tidak bisa percaya pemerintah. Saya rasa pemerintah ini sudah bobrok ya. Saya rasa politik di Indonesia ini menuju kehancuran, katanya begitu kan. Ternyata nggak lama lagi keluar berita ya kan, yang namanya Melki ketua umum BEM ya, ketua BEM Universitas Indonesia melakukan kekerasan seksual. Akun di media sosial X dengan nama @bulanpemalu melontarkan cuitan terkait Ketua BEM UI Melki Sedek Huang. Cuitan yang diunggah 18 Desember itu berbunyi, KBEM UI 2023 ngelakuin kekerasan seksual.
Pemilik akun juga mengunggah informasi soal Melki dinonaktifkan sementara dari jabatannya. Pencopotan Melki tertuang dalam surat keputusan yang dikeluarkan Wakil Ketua BEM UI, Syifa Arindia. Kepala Biro Humas UI, Amelita Lucia, membenarkan informasi tersebut. Namun saat ditanya lebih detail soal alasan pencopotan Melki, Amelita menyatakan hal itu menjadi ranah Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Datang si Abraham sama kampret. Baru kundang udah bikin sebelah dia. Yang awak undang rupanya pelaku kekerasan seksual. Melki Hua namanya kalau nggak salah. Ada berita ini, tanggung jawab kalau Bung Parbelak, iya kan? Nah, biar tahu kalian ya kenapa ya orang-orang UGM ini, maaf ya, oknum lah gue bilang ya, oknum mahasiswa UGM walaupun ketua BEM, oknum lah gue bilang dulu ya kan. Aku nggak bisa mengeneralisir semua ketua BEM seperti itu kan gini. Cuman masalahnya ini ketua BEM dari universitas terkemuka yang bikin masalah, yang Gajah Mada dan juga UI. Ya kan begitu kan? Nah, ternyata biar tahu kalian ya, ada sesuatu ya bisa dikatakan kenapa lah ini orang nyonyornya terlalu maju gitu kan waktu kemarin. Kita tengok dulu, kita lihat ini buktinya nih. Jelas saya mengutip dari apa yang dituliskan oleh Tempo bahwa salah satu calon wakil presiden dari kontestasi tahun ini digelari dengan anak haram konstitusi. Adapun namanya sangat mirip dengan nama saya. Yang sebelah namanya Gibran, sedangkan nama saya adalah Gilbran. Makanya saya punya inspirasi untuk mengutip apa yang disampaikan oleh Tempo. Saya masukkan ke dalam baju ini, bukan anak haram konstitusi. Karena kita sadar bahwa konstitusi adalah panglima, karena kita sadar bahwa konstitusi tidak boleh dikangkangi, dan kita sadar betul bahwa anak muda harus melek dengan konstitusi. Jadi udah jelaskan siapa di belakang mereka? Majalah Tempe. Dua kali dia mengutip, saya kutip dari majalah Tempe. Seperti yang saya kutip tadi dari Tempe. Udah jelas ya. Ya, kita nggak tahu ya. Apakah Tempe juga ambil andil ya untuk masalah mosi tidak percaya yang dilayangkan oleh ketua BEM sekarang, nggak tahu. Makanya nyonyornya ini maju kali waktu pilpres kemarin. Rupanya Tempe dibalik semuanya itu. Di balik Tempe ada apa? Di balik Tempe ada donatur, ada pendana. Siapa pendananya? Bukan dari negara sendiri, dari pihak asing. Siapa itu? Yaitu USAID yang merupakan ya sebuah yayasan yang didanai kebanyakan oleh Soros. Siapa itu Soros? Orang yang paling bertanggung jawab dengan kehancuran ekonomi tahun 1998. Jadi hati-hati ya, mereka akan menggunakan media, mereka akan menggunakan politisi, mereka akan menggunakan pebisnis, mereka bahkan menggunakan mahasiswa. Alumni yang tua-tua itu juga digunakan, bisa jadi. Masalah ijazah Jokowi, Bapak Jokowi ini, seriuslah ngomong, bisa jadi. Mana mungkin mereka ngotot ngambil risiko masuk penjara kalau nggak ada yang bayar, ya kan? Logika dong. Jadi sebetulnya aku kemarin itu masih belum berani menyuarakan, ya kan? Tapi makin kesini makin banyak menyuarakan. Salah satunya itu adalah siapa namanya ya? Bapak Ngabalin, ya. Jadi Bapak Ngabalin, ya, yang merupakan adalah seorang politisi senior di bangsa ini, bisa dikatakan dia sekarang dosen lah ya. Jadi beliau itu berpendapat demikian. Makanya sekarang aku teriak-teriak aja, ada yang bayar, ada yang bayar, ada yang bayar, ada yang bayar. Do it, 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 do it. Menurut Profesor Ngabalin dan menurut pengamat-pengamat politik yang lain,
Aku dari awal, aku udah curiga, ya ini pasti ada yang bayar. Masalahnya begini, mungkin ada beberapa dari mereka, nggak perlu kusebutkan namanya, ya mungkin ada beberapa dari mereka, ya ingin tarik diri, ingin mundur, tapi karena sudah terlanjur maju, ya akhirnya dia, ya tidak bisa lagi untuk balik badan. Karena apa? Karena dia sudah mungkin terima bayaran, ya. Karena apa? Kalau sudah permainan mafia, sorry, ini menurutku, ya kayak di film-film Hong Kong. Kalau misalnya ada mafia yang mendorong seseorang untuk berbuat kejahatan, ya, ketika mereka sudah deal-dealan, kerjasama di tengah jalan, si pembuat kejahatan ini mungkin sadar dan dia ingin mundur atau ingin berhenti, ya, dari tindakan kejahatan tersebut, ya. Aku yakin dan percaya pasti taruhannya adalah nyawa. Kebanyakan nonton film Kopung. Bangsa ini banyak mafia, Wak. Mafia migas, mafia timah, mafia politik, mafia kasus yang tidak segan-segan menghilangkan nyawa seseorang. Harga yang dibayar untuk sebuah kejahatan itu besar. Makanya aku bilang, ya, orang ini sudah terlanjur. Aku nggak tahu, ya, apakah mereka sudah ada yang dibayar besar, ada masih di DB, atau cuman dikasih persekot cuman 10%, atau cuman ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan ini yang kasihan, udah nggak dapat masuk penjara, ya kan? Kalau dapatan contohnya masuk penjara masih ada garansi atau jaminan untuk keluarga. Ini udah nggak dapatan, dia kan ikut-ikutan, ditangkap polisi, nggak ada jaminan ke rumah. Apa nggak bodoh itu? Jadi kalau permainan-permainan kayak gini, aku tidak menuduh, aku tidak sedang menuduh, aku hanya mengimajinasikan saja. Mengimajinasikan saja. Mungkin saja seperti Suryo contohnya. Kerjanya apa? Sampai sekarang nggak kerja dia kan. Rismon coba bolak-balik, dipanggil sana, dipanggil sini. Kerjanya apa? Kerja menetapnya nggak ada, ya kan begitu. Apa mau mereka melakukan sesuatu yang tidak menghasilkan uang? Egy Sujana, maaf, dia sedang sakit-sakitan. Apa mau dia melakukan sesuatu yang nggak menghasilkan uang? Padahal uangnya itu lumayan untuk berobat. Kan begitu. Ini asumsi. Asumsi opung parvelak. Ya kan begitu. Ya buktikan sendiri, buktikan lah. Kalau mereka bisa menerima dana, kok ngapain aku yang buktikan? Aku bukan penegak hukum. Kan begitu. Ini perkiraan, namanya perkiraan. Aku hanya mencocok-cocokkan sama yang dipilih-pilih. Kalau masuk akal terserah, kalau nggak mau masuk akal ya terserah menurut kalian. Itu dia. Makanya orang ini sampai sekarang coba perhatikan kalian dulu, ya. Coba perhatikan kalian dulu. Mahasiswa, ya, yang kita harapkan bersuara untuk ketertiban bangsa dan negara, ya. Karena apa? Ketertiban bangsa dan negara ini sangat dibutuhkan supaya apa? Supaya menjaga iklim investasi di Indonesia, kan begitu. Nah sekarang coba perhatikan kalian, ya, riuh gitu gara-gara masalah ijazah, masalah Gibran, masalah Purnawirawan, ini kan kacau semuanya, kan begitu. Coba sekarang kutanya dulu sama kalian, siapa mahasiswa mana dari kampus mana yang berani ambil tindakan, ambil aksi, ya, untuk menyudahi ini semuanya? Kenapa? Karena ya kebanyakan, ya mungkin saja, aku nggak bilang kebanyakan, mungkin saja, ya, mereka ini sudah diracuni, mereka sudah terkontaminasi, atau mungkin mereka sudah ada yang mengarahkan. Itu dia. Apalagi kan kampus-kampus yang ternama sekarang yang kan melakukan aksi, kan contohnya UGM, ITB, IPB, ya kan, Unhas, ya, Trisakti, ya, dan juga beberapa kampus-kampus terkenal lainnya, kan begitu. Kita nggak tahu, ya kan. Nah inilah, ya, inilah gawatnya, inilah bahayanya ketika kampus sudah disusupi oleh pemahaman-pemahaman yang
tidak benar. Pemahaman-pemahaman menyesatkan. Ya, coba dulu. Ini kubawa dulu kita berlogika sederhana ya. Nggak perlulah aku jadi ketua BEM untuk menjelaskan ini semua. Nggak perlu. Karena dari dulu nggak tertarik. Apalagi waktu SMP nggak pernah aku tertarik jadi ketua BEM. Nggak pernah. Ya nggak pernah lah, mana ada ketua BEM di SMP. Jadi begini brother, Tio sini dulu kau dengarkan dulu Opung. Kau berbicara tentang kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat, ya. Kebijakan yang mana satu, ya? Kata Gibran kemarin itu, pendahulumu itu, ya, apa dibilangnya? Kita tidak perlu pemimpin yang hanya fokus kepada infrastruktur. Nggak usah potong telingaku ini, potong leherku ini kalau media memang betul-betul nggak pernah lewat jalan tol yang dibangun Bapak Jokowi. Banyak kali gayanya itu. Nggak usah sok-sokan lah. Ngeri kali pun potong leher. Berani, nggak usah potong telinga, potong leher. Kan begitu. Sekarang begini, ya. Kadang-kadang kita itu beranggapan bahwasanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah itu tidak populis. Kan begitu. Tidak merakyat, tidak berpihak kepada rakyat. Salah satunya. Kemarin ketika ada waktu zaman Bapak Joko Widodo, kita pernah impor gula dan beras, ya kan, dengan jumlah yang sangat banyak, ya. Maka ada yang nyinyir, ya kenapa harus impor beras banyak, sementara petani kita juga bisa menghasilkan beras. Kenapa kita mengimpor gula, sementara di dalam negeri berlimpah gula? Ini semuanya membuat petani semuanya menjadi bangkrut, ya. Bukan semuanya, kebanyakan petani menjadi bangkrut. Harga-harga pun juga jadi jatuh, kan begitu kan? Nah, ternyata ya di luar negeri, ya setelah terjadi satu masa paceklik gitu loh. Di beberapa negara sudah mulai mereka itu kelaparan. Karena apa? Karena mereka tidak menyetok, ya, mereka tidak mensuplai, ya, bahan-bahan makanan seperti beras, gandum, tepung, gula dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Imbasnya selama beberapa bulan, kalau bisa dipastikan 3-6 bulan, ya, harga di dalam negeri stabil. Karena apa? Karena stok di dalam negeri masih banyak, kan begitu, ya. Tapi kalau sempat tidak impor, kita habiskan ini di dalam beberapa bulan. Sementara di luar negeri, contohnya masa paceklik, ya, gagal panen di sebelah sana, ya, di sebelah sana juga gagal panen, sebelah sana juga produksinya kecil. Mereka berlomba-lomba membeli, sementara di tempat kita sudah habis. Mau kemana lagi kita membeli? Berarti kita harus membeli dengan harga yang sangat mahal. Itu dia. Alaupun itu aja pun juga dikorupsi. Nah, kalau bicara tentang korupsi, itu kan penyelewengan. Tidak ada pernah penyelewengan yang dilakukan secara sengaja oleh presiden. Karena apa? Itu adalah oknum yang ingin mengambil kesempatan dalam kesempitan. Kalau mengambil kesempitan dalam kesempatan, itu beda lagi. Apalagi menyempatkan ngambil yang sempit-sempit. Itu lebih beda lagi. Bagus-bagus bahasamu itu, Bang. Nggak berpendidikan. Ya kan? Jadi itu dia, ya. Jadi sebetulnya setelah ku baca, ya, di majalah Tempe, jadi mereka ini banyak kali yang mengangkat ini masalah ini majalah Tempe. Ya, salah satu poin, ya, mengapa mereka melayangkan mosi tidak percaya, ternyata, ya, mereka tidak setuju Bapak Prabowo melanjutkan program yang dilakukan oleh pemerintahan Bapak Jokowi. Jadi mau ku bilang lagi itu bersih dari unsur politik. Nggak bisa dijamin. Banyak kali gayamu. Kalau bukan karena keberlanjutan, ya, udah hancur negara ini. Ya,
Freeport kembali lagi ke tangan Amerika, ya kan? Setelah itu apa lagi? Ya, nikel begitu juga, ya. Habis nanti bahan mentah ini dijual lagi karena apa? Menggagalkan hilirisasi. Kan begitu. Udah cukuplah kau, ya, kalau memang kau ingin berbuat bagi bangsa ini, belajar kau dulu bagus-bagus. Belajar kau bagus-bagus, ya kan, sesuai dengan bidangmu, ya, dalami ilmu, ya, tingkatkan keilmuanmu, gali ilmu dalam-dalam supaya kelak kau nanti jangan seperti Roy Suryo. Banyak bicara, sedikit bekerja. Kalian harus bisa menjadi generasi yang banyak bekerja, sedikit bicara. Kecuali kalau kalian mau jadi konten kreator. Kalau kami ini banyak bekerja, sedikit berbicara. Berbicara kayak seperti ini mungkin 30 menit, 40 menit. Tapi ngeditnya itu, mencari berita, mencari narasumber, telepon informan yang ada di sana, ada di sana. Itu kami butuh waktu sekitar 6 jam. Makanya kalian perhatikan coba konten-konten kreator seperti Opung Parbelak, Agrifanani. Jarang itu satu hari 3 konten itu. Jarang. Karena kami harus pastikan sumber yang kami dapati dan kami sajikan kepada kalian semua itu adalah sumber yang terpercaya. Jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu dia videonya, gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Boy.